Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, struktur dan fungsi organel sel hewan eukariota. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arifati Alivia Putri dan rekan saya namanya ada yang bernama Dania Yuliani, Gracelia Hukom, Ika Dianur Anggraini, Nadia Isra Najiba, Rinjani Eka Pratiwi. Sel eukariotik. Sel eukariotik memiliki membran nukleus dan sistem endomembrane. Umumnya, sel eukariotik lebih besar dan lebih kompleks daripada sel prokariotik. Sel eukariotik ini dapat ditemukan pada organisme multiseluler, contohnya terdapat pada kingdom Protista, fungi, plantae, dan animalia. Sel eukariotik ditandai dengan membran internal dan sebuah sitoskeleton yang kuat. Sel eukariotik juga memiliki karakteristik sebagai sel yang memiliki struktur kompleks oleh membran inti yang memisahkan inti sel atau nukleus dari sitoplasma. Sel eukariotik juga memiliki organel-organel seperti retikulum endoplasma, kompleks Golgi, mitokondria, dan lisosom. Selanjutnya ada struktur sel eukariotik. Yang pertama ada membran sel. Membran sel berupa lapisan sangat tipis yang terbentuk dari molekul lipid dan protein. Membran sel bersifat dinamik dan kebanyakan molekulnya dapat bergerak di sepanjang bidang membran. Fungsi dari membran sel yang pertama berfungsi untuk mempertahankan isi sel. Yang kedua ada memiliki sifat semi-permeable, selektif permeable. Lalu proses terjadinya biokimia, contohnya reaksi oksidasi dan respirasi. Yang keempat, sebagai reseptor atau penerima rangsangan dari luar sel, bagian sel yang berfungsi sebagai reseptor adalah glikoprotein. Yang terakhir, untuk mengontrol zat-zat yang boleh masuk maupun keluar meninggalkan sel. Selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian pengisi ruang antara inti dan membran plasma, terdiri dari sitosol, sitoskeleton, organel-organel sel, serta substansi simpanan. Cairan sitoplasma disebut sitosol. Beberapa fungsi dari sitoplasma yaitu merupakan tempat terjadinya pembongkaran dan penyusunan zat-zat melalui reaksi-reaksi kimia, contohnya pembentukan energi, sintesis asam lemak, asam amino, protein, dan nukleotida. Selanjutnya, sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan kimia yang penting bagi metabolisme sel, yaitu enzim-enzim, ion-ion, gula, lemak, dan protein. Lalu ada sitoplasma mengalir di dalam sel untuk menjamin berlangsungnya pertukaran zat agar metabolisme berlangsung dengan baik. Lalu ada nukleus. Nukleus mengandung sebagian besar gen yang mengendalikan sel eukariota. Sebagian lain gen terletak di dalam mitokondria dan kloroplas. Dengan diameter rata-rata 5 mikrometer, organel ini umumnya adalah organel yang paling mencolok dalam sel eukariota. Beberapa fungsi nukleus dalam sel eukariotik yaitu memuat dan menyimpan informasi genetik DNA yang menentukan bagaimana sel akan berfungsi sebagaimana struktur dasar dari sel. Beberapa organelnya ada mitokondria dan kloroplas memiliki beberapa DNA, tapi mayoritas sangat banyak DNA sel terdapat di dalam nukleus. Lalu membuat semua RNA, termasuk RNA ribosomal, transfer, dan messenger. Yang terakhir, menyalin DNA sel utama melalui pembelahan sel. Ribosom. Ribosom tersusun atas RNA, ribosom, dan protein. Ribosom tidak memiliki membran. Ribosom terletak bebas di dalam sitoplasma.
dan ada juga yang menempel pada bagian sisi luar retikum endoplasma kasar. Penyusunan utama ribosom adalah protein dan RNA. Ribosom terdiri dari uni besar dan uni kecil yang masing-masing berbentuk bulat. Jika bergantung akan membentuk seperti angka 8. Ribosom berfungsi sebagai penyintesis protein, sedangkan ribosom sendiri disintesis oleh nukleus. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah bagian yang berbentuk seperti jala yang berpusat pada endoplasma atau sitoplasma bagian dalam. Retikulum endoplasma terdiri dari dua macam, yaitu RE kasar dan RE halus. Retikulum endoplasma. 1. Fungsinya RE kasar dan halus berfungsi untuk mensintetis lemak dan kolesterol, transportasi molekul-molekul dari bagian sel yang satu ke bagian sel yang lain. 2. Menampung protein yang dihasilkan oleh ribosom untuk disalurkan pada kompleks Golgi dan berakhir pada sel. 3. Transportasi molekul-molekul dari bagian yang satu ke bagian yang lain. 4. Menetralkan racun atau detoksifikasi RE dalam sel hati. Badan Golgi adalah salah satu komponen sel yang berukuran besar dan terletak di dekat retikulum endoplasma. Hampir semua sel tumbuhan dan hewan memiliki kompleks Golgi. Badan Golgi terdiri dari tumpukan membran seperti cakram rata yang memperoleh materialnya dari retikulum endoplasma. Badan Golgi merupakan organel polimorfik, tersusun atas membran berbentuk kantong pipih, berupa pembuluh, gelembung kecil, atau bentukan seperti mangkok. Fungsi dari badan Golgi pusat pengelola untuk material yang kemudian dikemas dan didistribusikan pada organela-organela atau diekspor atau sekresikan dari sel dalam suatu vertikel yang diambil dari ujung-ujung membran Golgi, membentuk glikoprotein untuk dibawa keluar sel, membentuk membran plasma, membentuk kantong sekresi sebagai pembungkus zat yang akan dikeluarkan sel, dan membentuk akrosom pada sperma, kuning telur pada sel telur, dan lisosom. Lisosom. Lisosom adalah organel berbentuk gelembung bulat berdiameter antara 0,1 min 1, 2 mikrometer yang di dalamnya tersimpan enzim-enzim hidrolitik seperti protase, lipase, nuklease, fosfatase, dan enzim pencerna yang lain. Fungsi lisosom ada mencerna materi menggunakan fagositosis, mengontrol pencernaan intraseluler, penghancur organel sel yang tidak diperlukan atau telah rusak, atau autofagi, memasukkan makromolekul dari luar menuju ke dalam sel menggunakan mekanisme endositosis. Mitokondria. Mitokondria adalah pembangkit energi dari sel eukariotik. Mitokondria banyak terdapat pada sel-sel yang memerlukan energi seperti hati, otot, dan syaraf. Mitokondria memiliki bentuk bulat panjang seperti tongkat dan terdapat pada sel eukariot aerob. Mitokondria tersusun dari krista atau tonjolan perluasan dari membran dalam dan matriks mitokondria atau ruang dalam yang kaya akan enzim sitokrom, DNA, RNA, dan protein. Fungsi mitokondria yaitu penghasil energi dalam bentuk ATP dan respirasi selular. Selanjutnya ada kloroplas. Kloroplas merupakan
salah satu jenis organel yang disebut plastid pada tumbuhan dan alga. Kloroplas mengandung klorofil, pigmen hijau yang menangkap energi cahaya untuk fotosintesis. Kloroplas biasanya berbentuk seperti cakram dan seperti mitokondria, memiliki membran luar dan membran dalam yang disahkan oleh ruang antar membran. Membran dalam kloroplas menyelimuti stroma yang memuat berbagai enzim yang bertanggung jawab membentuk karbohidrat dari karbon dioksida dan air dalam fotosintesis. Peroksisom atau badan mikro hampir menyerupai lisosom. Berbentuk agak bulat, diselubungi membran tunggal, dan di dalamnya berisi enzim katalase dan oksidase. Disebut badan mikro karena ukurannya lebih kecil, hanya bergaris tengah 0,3 sampai 1,5 mikrometer. Struktur sel eukariotik badan mikro terdiri atas peroksisom dan glioksisom. Fungsi dari peroksisom atau badan mikro itu yang pertama menguraikan perokida H2O2 dari sisa-sisa metabolisme toksik. Yang kedua ada perubahan lemak menjadi karbohidrat. Lalu ada sentriol. Sentriol hanya dijumpai pada sel hewan, merupakan organel berbentuk silindris. Sentriol terdiri dari satu lapisan 9 mikrotubulus sel hewan dan beberapa mikroorganisme serta tumbuhan tingkat rendah mengandung 2 sentriol dalam sitoplasma. Sentriol terletak di dekat permukaan luar nukleus dan sentriol berperan dalam orientasi arah pada proses pembelahan sel. Selanjutnya ada mikrotubulus. Mikrotubulus adalah rantai-rantai protein yang membentuk spiral. Spiral ini membentuk tabung berlubang panjang mencapai 2,5 mm dengan diameter 2,25 mm. NM. Mikrotubulus pada gelendong sel berupa benang-benang spindle yang menghubungkan dua kutub sel. Pada waktu pembelahan, mikrotubulus berfungsi untuk menyusun sentriol, flagella, dan silia, atau secara umum mikrotubulus ini berfungsi sebagai pergerakan pada sel. Terima kasih atas presentasi ini. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.